Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2 dari kelas 4F yang mempresentasikan, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan yang ke-10, yaitu tentang audit terhadap siklus produksi, pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan, kelompok 2 maksud saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu yang pertama ada Ninyaman Elisa Anggraini dengan NIM 20170511156. Yang kedua saya sendiri Madi Danu Saputra dengan NIM 20170551163. Dan ketiga Lusri Wulandari dengan NIM 20170511171. Yang keempat ada Nikomang Wina Septiani dengan NIM 20170511178. Dan yang terakhir Rikade Intan Mahayuni dengan NIM 20170551185. Baik, sebelum menginjak ke materi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari materi audit terhadap siklus produksi, yaitu pengujian substantif terhadap saldo sediaan, yang mana audit terhadap siklus produksi mencakup dua pendekatan, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian bertujuan untuk memahami struktur pengendalian intern terhadap siklus produksi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian substantif. Pengujian substantif atau substansi dimaksudkan untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah rupiah serta kesesuaian penyajiannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Kedua pendekatan ini sangat berbeda dalam implementasinya, sehingga program audit untuk kedua pendekatan tersebut juga sangat berbeda. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai siklus produksi ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian siklus produksi, yaitu aktivitas yang terkait dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dengan demikian, kami dari kelompok 2 akan membahas salah satu aspek mengenai siklus produksi, yaitu audit terhadap siklus produksi mengenai pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pengertian atau deskripsi mengenai pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Yang kedua mengenai PABU, penyajian saldo sediaan atau prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian sediaan dalam neraca. Yang ketiga ada tujuan pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Dan yang keempat adalah program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Mengenai materi yang pertama, mengenai deskripsi dari sediaan atau pengertian dari sediaan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elisa Anggraini. Untuk Elisa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi sediaan. Sediaan itu merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Sediaan itu umumnya mendapat perhatian yang lebih besar dari auditor dalam auditnya karena berbagai alasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua saja, yaitu yang pertama, umumnya sediaan merupakan komponen aktiva lancar yang jumlahnya cukup material dan merupakan objek manipulasi. Dan yang kedua, penentuan dasarnya nilai sediaan secara langsung mempengaruhi kos barang yang dijual atau cost of goods sold. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elisa atas pemaparan materi mengenai deskripsi sediaan. Selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dalam penyajian sediaan dalam neraca, yang pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sri Wulandari. Untuk Sri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian persediaan dalam neraca.
Sebelum membahas pengujian substantif terhadap sediaan, perlu diketahui lebih dahulu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian persediaan di neraca. Yang pertama, laporan keuangan harus menjelaskan bahwa persediaan dinilai dengan level of cost or market dan harus menyebutkan metode yang digunakan dalam menentukan cost persediaan. Yang kedua, jika sediaan dinyatakan pada cost-nya, nilai pasarnya pada tanggal neraca harus dicantumkan dalam tanda kurang. Dan jika persediaan diturunkan, nilai pada harga pasarnya, cost-nya harus dicantumkan dalam tanda kurang juga. Yang ketiga, akibat perubahan metode penilaian sediaan terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit harus dijelaskan dalam laporan keuangan dan auditor harus menyatakan pengecualian mengenai konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam laporan audit. Yang keempat, menjelaskan yang lengkap harus dibuat dalam laporan keuangan jika sediaan digadaikan sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien. Yang kelima, jika jumlahnya material, sediaan dalam perusahaan manufaktur harus dikelompokkan dalam kelompok utama yaitu sediaan produk jadi, sediaan produk dalam proses, dan sediaan bahan baku. Penyajian kelompok sediaan tersebut dalam neraca berdasarkan urutan likuiditasnya. Yang keenam, perjanjian pembelian harus dijelaskan dalam laporan keuangan jika jumlahnya material ataupun bersifat luar biasa. Yang terakhir, cadangan untuk menghadapi kemungkinan turunnya harga sediaan setelah tanggal neraca harus dibentuk dengan penyelisihan sebagai laba yang ditahan. Cadangan ini tidak boleh dikurangkan dari sediaan, namun harus disajikan sebagai pengurangan akun laba ditahan. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, Sri, terima kasih atas penyajian materi mengenai PABU dalam penyajian sediaan dalam neraca. Pada kesempatan kali ini, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengujian substantif terhadap saldo sediaan yang pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nikomang Wina Septiani. Baik, untuk Wina saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengujian substantif terhadap sediaan. Tujuan pengujian substantif terhadap sediaan terdiri dari yang pertama, memperoleh keyakinan mengenai keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Wina atas penyajian materinya. Jadi, untuk materi yang terakhir, selanjutnya yaitu mengenai program pengujian substantif terhadap saldo sediaan, yang dimana di dalamnya mencakup prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo akun rinci akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Intan Mahayuni. Untuk Intan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu mengenai program pengujian substantif saldo sediaan yang terdiri dari dua. Yang pertama itu ada prosedur audit awal dan prosedur analitik. Di mana prosedur audit awal sesuai dengan sediaan yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor akan melakukan rekonsiliasi terhadap informasi sediaan yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukung. Oleh karenanya akan dilaksanakan 5 prosedur audit yang digunakan dalam melakukan rekonsiliasi informasi sediaan. Yang pertama yaitu ada usut saldo sediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun sediaan yang bersangkutan dalam buku besar.
Yang kedua ada hitung kembali. Yang ketiga usut saldo awal akun sediaan ke kertas kerja tahun lalu. Yang keempat ada usut posting pendebitan dan pengkreditan akun sediaan ke jurnal bersangkutan. Dan yang terakhir lakukan rekonsiliasi buku bantuan sediaan dengan akun kontrol sediaan. Yang kedua ada prosedur analitik, di mana prosedur analitik di sini adalah pengecekan secara keseluruhan mengenai kewajaran sediaan yang disajikan dalam neraca. Dalam prosedur ini, auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan, di mana rasio yang biasanya digunakan oleh auditor dalam pengujian analitik terhadap sediaan yaitu ada tingkat perputaran sediaan produk jadi, produk dalam proses dan barang dagangan, lalu yang kedua ada rasio sediaan aktiva lancar, yang terakhir rasio laba bruto dan hasil penjualan. Next. Baik, selanjutnya itu ada pengujian terhadap transaksi rinci. Di dalam melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang mendebit dan mengkredit akun sediaan dan pengujian pisah batas yang digunakan mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun sediaan ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa pendebitan akun sediaan ke dokumen pendukung, baik itu bukti kas keluar, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Yang ketiga, pemeriksaan pengkreditan akun sediaan ke dokumen pendukung. Yang keempat, pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Next. Baik, selanjutnya itu mengenai pengujian terhadap saldo akun rinci. Dalam prosedur audit yang ditempuh oleh auditor dalam melaksanakan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan dilakukan 3 hal. Yang pertama, pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan. Lalu yang kedua yaitu kirimkan surat konfirmasi sediaan yang disimpan di gudang pihak luar. Lalu yang ketiga, lakukanlah pengujian terhadap penilaian sediaan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya itu materi mengenai pemeriksaan penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Auditor melakukan verifikasi penyajian sediaan di neraca dengan cara yang pertama periksa klasifikasi sediaan di neraca, lalu yang kedua periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan, dan yang ketiga lakukan analytical review terhadap saldo sediaan. Yang dimana analytical review di sini maksudnya lakukan review secara menyeluruh terhadap kewajaran sediaan yang disajikan di dalam suatu neraca. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Intan atas pemaparan materi mengenai program pengujian substantif terhadap saldo sediaan yang sekaligus merupakan materi terakhir pada kesempatan kali ini sebagai materi penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dari kelas 4F. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan kalimat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.